Halo semua, kembali lagi bersama kami kelompok 11 yang beranggotakan Nur Izal Fauzia, Dava Perdana Putra, dan Raihan Arkan. Dan inilah konservasi air pada rumah ramah lingkungan. Tahukah kamu, air menutupi sekitar 70% dari permukaan bumi. Namun 97%-nya berada di lautan dan 2,5%-nya ada di kutub yang membeku. Jadi, air yang bisa kita gunakan biasanya hanya 0,5% dari keseluruhan total air di bumi. Bahkan menurut World Institute, dalam kurun waktu pada tahun 1950 sampai 2050, jumlah air yang tersedia bagi setiap orang akan menurun 74%. Nah, kebayangkan betapa sedikitnya jumlah air yang bisa kita gunakan? Bahkan banyak saintis yang mengatakan bahwa tak lama lagi kita akan mengalami krisis air jika terus dilakukan eksploitasi tanpa memerhatikan keberlanjutan untuk masa mendatang. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Manajemen air yang belum baik menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan konservasi air. Nah, konservasi air ini tak hanya perlu dilakukan untuk mencegah krisis air, namun juga untuk mencegah banjir yang seringkali terjadi. Perilaku konservasi air penting untuk dilakukan dimulai dari skala rumah tangga. Bagaimana sih konservasi air rumah tangga dilakukan? Nah, kegiatan konservasi air dalam rumah tangga bisa dimulai dengan penghematan penggunaan air dengan cara menggunakan air secukupnya serta tidak lupa untuk mematikan keran air setelah digunakan. Rancangan rumah dengan memerhatikan konsep konservasi energi perlu dilakukan. Nah, ini sama halnya dengan siap payung sebelum hujan. Perancangan rumah menjadi langkah awal yang paling bagus untuk konsep konservasi air rumah tangga. Untuk merencanakannya, Green Building Council Indonesia telah membuat aturan khusus sebagai langkah dini penyelamatan dari krisis air atau meluapnya volume air pada Greenship Homes. Beberapa yang termasuk dalam aturannya pada poin water conservation dalam sistem Greenship Homes yang disusun oleh GBCI. Poin water conservation mencakup 17% dari keseluruhan penilaian Greenship Homes. Sistem penilaian water conservation ini meliputi: pertama, pemilihan meteran air. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah tangga secara berkala. Yang kedua, alat pengeluaran yang hemat air. Nah, beberapa contoh alat pengeluaran yang hemat air dalam rumah tangga yakni penggunaan dual flush pada toilet, shower, dan keran air. Yang ketiga, penggunaan air hujan. Beberapa parameter penilaiannya, seperti penyediaan fasilitas penampungan air minimum 200 liter, kemudian digunakan kembali untuk flushing, tidak menggunakan air PDAM untuk penyiraman tanaman, serta memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Yang keempat, irigasi hemat air. Beberapa strategi yang perlu diterapkan untuk menghemat air dalam irigasi yaitu tidak menggunakan air PDAM untuk penyiraman tanaman, serta memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Teknologi yang dapat diaplikasikan untuk penghematan air irigasi ini yakni menggunakan sistem drip irrigation atau sprinkle irrigation. Dan yang terakhir, pengelolaan air limbah. Tujuannya yaitu mendorong adanya pengelolaan air limbah untuk menghindari terjadinya pencemaran pada badan air. Beberapa parameter penilaiannya meliputi memasang grease stop di sink dapur, menggunakan septic tank yang memiliki filter, atau media yang dapat memproses air limbah hingga aman bagi lingkungan, atau hanya menggunakan septic tank saja. Desain rumah dengan konsep konservasi air yang didesain oleh kelompok kami, yakni rumah dengan 2 kamar mandi yang terletak di lantai 1 dan lantai 2, dengan memiliki fasilitas keran air dan shower sebagai pengganti bak mandi serta dual flushing untuk toilet agar mengurangi pemborosan air di setiap kamar mandinya. Dan juga wastafel yang dilengkapi sensor berjumlah 2 untuk diletakkan di samping tiap kamar mandi dan 1 wastafel lagi untuk kebutuhan dapur.
Kemudian, kebutuhan air untuk penyiraman tanaman menggunakan sistem sprinkler sederhana dengan fasilitas berupa tangki tadahan air hujan memiliki standar volume yakni 200 liter yang diletakkan di halaman belakang rumah, serta pengelolaan air limbah menggunakan satu septic tank. Sekian penjelasan kami mengenai konservasi air pada rumah ramah lingkungan. Mari menghemat air mulai dari rumah kita sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.